Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya kita bahas tentang sejarah NKRI. Berdasarkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pada saat digulirkannya tanam paksa kultur stelsel tahun 1615 oleh pihak Belanda telah menyebabkan hancurnya struktur tanah yang dimiliki pribumi, di mana tanah sebagai modal dasar pribumi dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dengan adanya tanam paksa yang diterapkan telah mengubah jenis tanaman pribumi dengan jenis tanaman yang didatangkan dari Eropa yang notabene-nya tidak dikuasai oleh pribumi. Hal ini menyebabkan bahwa pribumi tidak lagi mampu mengelola tanah yang dimilikinya dan tidak mengerti jenis tanaman yang berasal dari Eropa, sehingga pribumi pada saat itu terbodohkan, termiskinkan, terbelakang, dan tertindas. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk membangun pemerintahan yang dinamakan Hindia Belanda. Guna mengatur kehidupan pribumi yang semakin tertindas, yang pada akhirnya terjadilah sistem kerja rodi untuk mengeksplorasi hasil bumi yang ada di Indonesia. Pada awal tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis sebagai bentuk balas budi kepada pribumi dengan mengadakan suatu sistem pendidikan di wilayah Indonesia. Akan tetapi karena biaya yang dibebankan untuk mendapatkan pendidikan ini terlalu mahal, maknanya tidak semua pribumi mampu menikmati pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Dari sinilah terbangun strata sosial di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun bentuk strata sosial tersebut telah memposisikan pribumi sebagai kaum mayoritas berada pada kelas terbawah. Kelas di atasnya adalah ningrat-ningratnya pribumi dan para pendatang dari Asia Timur seperti Cina, India, Arab, dan sebagainya. Kemudian kelas teratas adalah orang-orang Eropa dan kulit putih lainnya. Hal ini menjadikan pribumi sebagai kaum mayoritas semakin terbodohkan, termiskinkan, terbelakang, dan tertindas. Sehingga pada tahun 1908, Dr. Sutomo membangun pendidikan bagi kaum pribumi secara informal dan gratis dengan nama Budi Utomo, sebagai bentuk kepedulian terhadap pribumi yang semakin tertindas. Pada akhirnya, pendidikan pribumi tersebut diteruskan oleh Ki Hajar Dewantara dengan mendirikan Taman Siswa pada tahun 1920 secara formal. Pendidikan pribumi yang dijalankan oleh Dr. Sutomo dan Ki Hajar Dewantara telah membangkitkan jiwa-jiwa kebangsaan dan persatuan untuk melakukan perlawanan kepada Belanda, yang pada akhirnya mengakumulasi lahirnya bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui momen Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II di Jakarta yang berasal dari Jongjong.
atau pemuda-pemuda dari berbagai kepulauan di Indonesia yang memiliki komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup orang-orang Indonesia. Bangsa Indonesia yang terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 kemudian bahu-membahu mengadakan perlawanan kepada pihak Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia, dan barulah 17 tahun kurang 2 bulan kurang 11 hari atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya dalam bentuk teks proklamasi yang dibacakan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia membentuk suatu negara Republik Indonesia dengan disahkannya konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Republik Indonesia. Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau. Oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara. Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, dan Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan presiden yang dipilih langsung. Ibu kota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timur. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Sistem politik Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para bapak bangsa yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil. Di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia pernah mengalami sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat selama 7 bulan, yaitu 27 Desember 1449, 17 Agustus 1950. Namun kembali ke bentuk pemerintahan republik setelah jatuhnya Orde Baru 1996 sampai 1997. Pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis dengan menawarkan konsep otonomi daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan. Menjaga keutuhan NKRI. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk menentukan nasib dan tujuannya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meski dalam perjalanan sejarah ada upaya untuk menggantikan bentuk negara, tetapi upaya tidak bertahan lama dan selalu digagalkan oleh rakyat. Misalnya, ada upaya untuk menggantikan bentuk negara menjadi Indonesia Serikat, tetapi upaya untuk menggantikan bentuk negara itu segera berlalu. Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Hingga saat ini negara kesatuan itu tetap dipertahankan sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebagai peserta didik kita merasa terpanggil untuk turut serta dalam usaha membela negara. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, kelompok maupun tingkat nasional. Menurut Michael Haralambos dan Martin Holbourn, globalisasi adalah suatu proses di mana batas-batas negara luluh dan tidak penting lagi dalam kehidupan sosial. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan dimiliki dan kemampuannya. Yang kedua, kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri regional. Yang terakhir, kesiapan perekonomian rakyat. Ancaman keamanan non-tradisional, yaitu ancaman yang terjadi akibat dinamika politik yang di sejumlah negara serta kesenjangan ekonomi dunia yang makin lebar telah menyebabkan kondisi timpang yang lambat laun berkembang dan menjalar melampaui batas-batas negara. Ancaman keamanan non-tradisional yang timbul di dalam negeri dengan motivasi separatisme akan dihadapi dengan mengedepankan cara-cara ideologis. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, menciptakan ketahanan nasional, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, mentaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Dari semua materi di atas, dapat saya simpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi berdasarkan otonomi daerah seluas-luasnya di luar urusan pusat. Negara ada untuk membantu manusia mewujudkan tujuan dan cita-citanya. Penyelenggaraan negara harus membawa manfaat bagi manusia. Tugas manusia adalah bertanggung jawab rasa kepentingan bersama warganya. Negara harus melindungi hak-hak warganya dan menetapkan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Ia juga harus menciptakan kehidupan bersama yang dilandasi oleh semangat cinta kasih, keadilan, dan perdamaian. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Misalnya, kewajiban membela negara dari segala ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai penerus bangsa, hendaknya kita lebih menjaga dan mencintai negara kita. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan hal tersebut, misalnya meningkatkan kebanggaan dan rasa memiliki bangsa Indonesia dalam diri setiap warga negara, membangun saling pengertian dan penghargaan antar sesama warga yang memiliki latar belakang, kepentingan yang berbeda dan etnik yang berbeda. Para pemimpin negara sebaiknya menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, dan memperkuat unsur-unsur yang menjadi alat pertahanan negara seperti TNI. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.